Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertemuan IPS hari ini anak-anak. Hari ini kita akan membahas potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Adapun submaterinya hari ini ada dua ya. Potensi sumber daya alam Indonesia dan potensi kemaritiman. Dan terakhirnya Ibu akan mengadakan kuis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu diharapkan kamu bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Kenapa harus kemaritiman, Bu? Karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang hasilnya 70% pekerjaannya itu dan sumber daya alamnya terbanyak dari hasil laut. Nah, yang akan kita pelajari sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia itu ada banyak ya. Pertama, potensi sumber daya alamnya. Luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi, hingga 25%. Makanya Indonesia disebut paru-paru dunia ya. Dari total jenis ikan di dunia juga dari burungnya dan dari reptilnya. Nah, untuk potensi sumber daya tambang Indonesia yang paling banyak itu pertama dari minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi dan Oke, di sini kamu bisa lihat ya peta Indonesia. Kita akan membahas potensi sumber daya hutan. Nah, berapa sih luas hutan di Indonesia? Luas hutan di Indonesia itu sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu berdasarkan dari laporan Kementerian Kehutanan Indonesia. Dan di mana sih Bu yang paling banyak hutan di Indonesia? Yang paling banyak kita jumpai itu ada di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, dari hutan itu menghasilkan kayu 4.000 jenis kayu dan yang 267-nya diantaranya itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu apa sih diantaranya? Di sini ada kayu kerunging, meranti yang banyak dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ada kayu jati yang biasa digunakan untuk mebel di rumah kalian, itu paling banyak di Jawa Tengah dihasilkannya. Ada rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana di Nusa Tenggara Timur dan kayu rasmala dan akasia ya banyak di Jawa Barat. Apa sih manfaat hutan, Bu? Tentunya sangat banyak untuk manfaat hutan itu. Yang pertama, menyimpan air hujan yang kemudian dialirkan ke sungai, ke danau, sehingga ketika kita musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, apa sih fungsinya hutan? Ya, tempat hidup para flora dan fauna tentunya ya. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan yang menjadi sumber makanan dan obat kita saat ini. Yang ketiga, apa sih? Mencegah erosi dan pengikasan air dengan adanya hutan. Dan tentunya membuat tanah-tanah menjadi subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen. Karena apa? Karena yang dihasilkan dari tumbuhan itu kan oksigen yang kita hirup. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang di sekitar hutan ya tentunya. Lanjut, potensi tambang. Sebenarnya tambang di Indonesia tuh banyak. Nah, Ibu sebutkan ini yang poin yang paling besar dan paling banyak saja ya. Pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang kedua, ada batu bara. Batu bara itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dari jutaan tahun lalu ya, yang hasilnya di dalamnya ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu sangat berguna ya untuk bahan bakar. Batu bara pun digunakan sebagai bahan bakar juga. Lanjut, ada apa? Ada bauksit. Bauksit itu sumber biji utama untuk menghasilkan apa kira-kira? Ya,
Aluminium ya, aluminium itu ya juga bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia. Pasir besi itu untuk industri logam besi, emas digunakan untuk perhiasan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi itu paling banyak di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Nah, di sini kamu bisa lihat daerah penghasilnya masing-masing. Di Sumatera itu ada di Aceh, di Riau, dan di Sumatera Selatan. Di Jawa itu ada di Cepu, Cilacap. Di Kalimantan itu ada Tarakan, ada di Balikpapan, di Maluku itu ada di Pulau Seram, dan di Papua itu ada di Sorong. Oke, batu bara. Apa sih itu batu bara, Bu? Batu bara itu batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati hingga jutaan tahun yang lalu ya. Terusnya tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, kalau Ibu tanya, batu bara tersusun dari apa? Karbon, hidrogen, dan oksigen. Di mana sih awalnya Indonesia bisa menemukan batu bara? Itu ada di Kota Baru, Pulau Luat, di daerah Olimpi, Sumatera. Oke, untuk apa sih? Yang pasti pertama untuk kalau sekarang kita sudah pakai gas ya, tapi zaman dulu orang-orang masih memasak itu dengan batu bara. Terusnya pembakaran industri juga masih ada beberapa yang menggunakan batu bara. Terusnya bisa sebagai industri kimia. Bagaimana keadaannya? Cadangan batu bara itu hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya, Indonesia menempati peringkat yang ke-6 di dunia ya. Karena tiap tahunnya menghasilkan 246 juta ton. Oke, di mana lokasinya? Yang paling banyak itu di Kalimantan Timur, Samarinda, di Sumatera Barat. Itu yang tadi Ibu sebutkan, Obilin, tempat pertama kali ditemukan batu bara itu ada di Sumatera Barat. Sumatera Selatan itu ada di Bukit Asam. Oke, batu bara selesai. Kita lanjut. Bauksit. Apa sih bauksit itu? Bauksit itu sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Di mana ada bauksit itu paling banyak? Ada di Riau. Berapa jumlahnya? Cukup besar, sampai 1 jutaan lebih ya per tahunnya. Untuk apa sih? Ya pasti untuk industri dan digunakan sebagai ekspor. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Oke, banyaknya di mana? Di Cilacap. Emas. Produksi emas di Indonesia juga cukup besar, paling banyak dihasilkan di Papua, Freeport Timika, Kalimantan Barat, dan Aceh. Emas buat apa sih? Buat perhiasan. Oke, tadi sumber daya alamnya sudah ya. Sekarang ke potensi kemaritiman Indonesia. Laut Indonesia mencapai 2/3 dari luas wilayah ya, 5,6 juta kilometer. Di dalam laut ada apa? Banyak kekayaan yang bisa kita gunakan untuk sumber daya kita ya. Ada mangrove, terumbu karang, potensi. Laut Indonesia angka potensinya lebih besar yaitu 6,4 juta ton per tahunnya. Karakternya itu jenis ikan yang bagian baratnya itu waktu Indonesia baratnya banyak ikan pelagis yang kecil-kecil, yang timurnya itu ikan pelagis yang besar-besar ya, seperti cangkalang dan tuna. Budidaya itu lebih banyak di pantai utara Pulau Jawa. Oke. Kita bahas hutan mangrove. Pernah datang ke hutan mangrove? Kalau kalian mau jalan-jalan hutan mangrove itu di daerah Pik ya juga ada, terusnya hutan mangrove di daerah Bekasi juga ada. Apa sih Bu hutan mangrove itu? Hutan mangrove itu nama lain dari hutan bakau. Ya, tipenya itu berada di daerah pasang surut air laut. Jadi di daerah sana airnya payau ya, antara air laut dengan air tawar. Untuk apa sih? Yang pertama itu ya sebenarnya untuk melindungi habitat-habitat yang di sekitar pinggir laut. Yang kedua itu tempat mereka mencari makan dan berkembang biak. Gitu.
Lanjut. Dalam hutan itu ada terumbu karang. Bisa kalian lihat contoh terumbu karangnya ya. Oke. Udah selesai ya materinya. Nah, di sini Ibu mau bikin tugas ya. Nanti tugasnya kalian upload di web. Tugasnya itu yang pertama itu kita lihat ya, sumber daya alam yang dapat berwujud dalam bentuk, carilah sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia. Misalnya yang tadi Ibu sebutkan, batu bara, lokasi sebarannya di mana? Nah, batu bara lokasi persebarannya di Sumatera Barat. Volumenya ada berapa? Kalian kan bisa lihat di yang slide yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, yang kedua itu Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Potensinya ada apa? Kamu sebutin terumbu karang banyaknya di mana? Hutan bakau banyaknya di mana? Terusnya tadi ada apa lagi? Ya kalian carilah yang sumber daya alam di laut itu. Dibentuknya tabelnya tiga-tiga aja ya, seperti contoh yang Ibu berikan. Nah, fotonya mencantumkan nama sama kelas kamu sama tanggal tugasnya ya. Ibu tunggu di webnya sampai jam 12. Makasih.